Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tak dapat menahan tangisnya. Ia tertunduk. Sambil menghapus air mata, ia berucap, "Saya cuma berharap kepada Allah. Kalau berharap pada manusia kita kecewa. Tapi berharap kepada Allah, kita terima apa adanya," katanya pelan sambil terisak. Tampaknya gubernur ini sudah cukup lelah. Hari-hari ia ke lokasi bencana, menolong rakyatnya, mencarikan bantuan. Entahlah, apakah ia kecewa dengan pemerintah pusat yang lamban dan seperti membiarkan bencana banjir Sumatera menjadi tanggung jawab gubernur masing-masing. Rakyat Aceh telah mengangkat bendera putih tanda menyerah. Minta ampun. Jurnalis CNN Indonesia menangis terseduh dan harus terhenti siaran karena menahan tangisnya. Sudah 3 pekan ia di Tamiang, daerah bencana. Tak sanggup ia menyaksikan dan melaporkan keadaan. Masih banyak korban yang belum mendapat makanan, apalagi pakaian dan tempat berteduh yang layak. Tampaknya musibah yang menimpa rakyat di Sumatera bukan saja banjir bandang yang membawa jutaan kayu gelondongan milik pengusaha, yang menghancurkan rumah-rumah serta harta benda mereka. Tapi juga perilaku dan omongan para pejabat tinggi negeri yang menyakitkan, seperti menyayatkan luka di atas luka. Sungguh perilaku dan omongan yang sukar untuk dimengerti. Mungkin inilah yang membuat Mu'alem tak dapat menahan tangisnya dan pasrah. Menahan derita, tak ingin bantuan luar negeri demi harga diri. Tapi, harga diri siapa? Marilah kita simak kata-kata pejabat ini. Siapalah yang bisa memahami omongan seperti ini, yang dilontarkan di tengah derita rakyat yang tidak jelas kapan berakhirnya? Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru, ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar. Dengan yang kejadian sekarang ini, ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh. Pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, ya, siapapun. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Ya. Kita carikan pembelinya loh, ya, biar untuk masyarakat. Gimana Pak? Enggak, mesin ini bercampur. Nggak bisa ya? Halus sekali, nggak bisa. Ini paling bagus tanam sawit. Sawit yang paling bagus. Sawit ini kayak pohon parumbia nanti batangnya. Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi. Mungkin. Tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah
soal hutan ditebang pakai jari itu pun yang dipegang oleh jarinya itu hasil mengeruk perut bumi itu. Ada hutan yang ditebang itu yakin. Dari Malaysia misalnya ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat obat dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Bapak Presiden, listrik desa ini seperti kemarin di Sumatera Utara, masih ada beberapa sekalipun listriknya sudah 99,9%. Lihat nih Bapak Presiden yang dikata bahwasanya udah hidup lampu. Ini cahaya dari mana nih? Cahaya dari PLN atau cahaya ilahi? Lampu. Iya kan? Cahaya bulan yang menemani itu. Lihat, kita bakal ngelihat orang-orang mengaji. Ayo angkat. Nih, lihat Bahlil. Lu ngeprank presiden. Tuh ngeprank banget gak sih?